Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan. Sekarang kami yang berkumpul di sini ingin memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu saja yang kami permuliakan di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teens, apa kabar kalian? Yuk kita bersama-sama merendahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kesehatan yang Kau beri hingga kami bisa mengikuti ibadah online untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Bantulah kami untuk bisa memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Gak kerasa udah ketemu lagi di bulan November, satu bulan sebelum akhir tahun. Dan kita hari ini bicara tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang sexuality. Nah, tapi hari ini kita membahas sexuality-nya lebih ke arah tentang cowok dan cewek. Jadi buat teman-teman nih, gimana sih supaya kita bisa lebih mengenal cowok seperti apa, cewek seperti apa, dan kaitannya tentang kehidupan kita sendiri dan rencana kita ke depan, itu yang hari ini kita akan pelajari. Jadi siapkan hatimu, duduk yang paling enak, dan mari kita belajar sama-sama hari ini ya. Oke, jadi teman-teman, waktu aku dapat tema tentang cowok dan cewek ini tuh, aku tiba-tiba teringat gitu dulu sebelum aku nikah dengan sesudah aku nikah, aku semakin menyadari bahwa cowok dan cewek itu semakin dekat atau beda. Semakin kamu kenal, semakin beda. Benar, karena ternyata tuh gini. Jadi gimana mulainya ya? Gini, cowok itu ya dan cewek itu punya perbedaan yang bukan hanya sekedar sifat. Nah, misalnya gini, kamu punya teman cowok, tapi sifatnya beda sama kamu. Nah, itu kan karena perbedaan sifat tuh.
Nah, waktu kamu berinteraksi sama cewek nih, kamu sebagai cowok, mereka memang beda sifat, betul. Tapi bukan hanya karena sekadar beda sifat. Ada sesuatu yang lain dari mereka. Dan bahkan kita, di bawah sadar ini, sudah terbentuk suatu gambaran pikiran yang bisa membedakan cowok dengan cewek itu semestinya bagaimana. Misalnya nih, buat teman-teman yang cewek nih, kalau ngelihat ada teman cowok yang bawel banget gitu ya, bawel, bener-bener bawel deh, pasti kamu akan bilang kayak cowok ini kayak cewek. Sebaliknya, teman-teman cowok nih, kalau lihat ada cewek yang bercandanya kasar, terus mungkin kalau mukul sakit lagi gitu kan, nah kadang kita bilang kayak ini cewek kok kayak cowok. Jadi udah ada gambaran nih sebenarnya, memang itu psikologis kita sih, ada suatu framework cewek dan cowok yang diharapkan lah semacam gitu. Nah, dan hari ini aku mau cerita sama kalian supaya kita benar-benar ngerti bahwa ternyata cowok dan cewek itu berbeda, bukan hanya sekedar sifat. Jadi ternyata di dalam itu yang beda itu bahkan sampai ke tingkat yang namanya adalah hormon. Ya, jadi nggak cuma sekedar karena beda sifat, artinya karena sekedar beda latar belakang keluarga, karena beda cara didik, karena beda kesukaan, jadinya merasa oh ya beda. No. Memang ada sesuatu di dalam hormon kita, antara kita nih, kita dalam artian cowok dan cewek, yang berbeda. Itu sebabnya gak heran kalau cowok dan cewek memang akan beda. Nah, hormon ini dampaknya ini bisa kedua. Yang pertama, hormon itu tentu berdampak kepada fisik. Betul kan ya? Kan kalau kalian tahu nih, hormon itu mungkin dari awalnya dulu bahkan ya, ada apa itu yang X sama Y, XX, XY, satu ngasilin cowok, satu ngasilin cewek. Dari titik yang paling awal itu bukan hormon. Itu harusnya aku lupa namanya apa istilah biologinya, tapi itulah kromosom kayaknya atau apa. Nah, habis itu dari situ kita bertumbuh nih. Nah, bertumbuh terbentuklah organ-organ yang menandakan kita laki-laki dan menandakan kita perempuan. Itu bahkan dari waktu bayi. Makanya kadang kita bisa nebak kan, anaknya cewek atau cowok nih gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari kecilnya itu tadi. Dan bahkan sampai seumur kita nih, seumur teens, perbedaan itu terus bertumbuh dan semakin jauh. Dan itu ditolong lagi dengan namanya hormon yang merubah fisik kita. Misalnya, di sekitar umur mungkin 12-an, aku nggak tahu, mungkin zaman sekarang makin muda, makin cepat kali ya. Itu yang namanya perempuan, itu ngalami namanya haid, yang nggak dialami laki-laki, betul? Ini kan nggak ada hubungannya karena masalah ada organ yang sakit atau apa, nggak ada. Tapi perempuan akan ngalamin haid, dan cowok mungkin akan mengalami yang namanya mimpi basah. Tanda bahwa hormon fisik reproduksi mereka sudah aktif, seperti itu. Nah, tapi perubahan fisik ini nggak hanya terkait yang dengan reproduksi. Ada juga yang nggak non-reproduksi, nggak full banget reproduksi. Misalnya bicara soal cowok, tiba-tiba ada jakunnya, suaranya nggak ngebas. Atau ada kumisnya gitu ya. Terus mungkin perempuan jadi punya buah dada juga. Nah, perubahan-perubahan fisik seperti itu bisa timbul, bahkan yang nggak harus related to reproduksi. Tapi ini menandakan bahwa secara tubuh, secara fisiologi kita, secara naturalnya aja, alami aja, belum kalau orang itu ngomong atau berinteraksi ya, itu udah beda. Nah, sehingga makanya hormon ini juga bahkan karena kita tahu tubuh kita ini kompleks, banyak reaksi kimia di dalamnya gitu ya. Hormon ini juga ngerubah yang namanya sifat kita, yang membuat kita bisa beda. Itu yang tadi aku bilang makanya di awal. Gak cuma sekedar karena nih cowok sama cowok kan kadang pasti sifatnya beda. Jarang lah ada orang sama persis ya, pasti beda. Tapi di samping itu memang di dalam organ tubuh kita ini ada sesuatu yang gak kelihatan, tapi membuat kita selalu berbeda antara cowok dengan cewek. Ini yang bikin beda kemauan, beda mungkin bahkan cara komunikasi. Kalian bisa tahu kan moodnya, kadang beda antara cowok sama cewek, siklusnya segala macam. Cowok juga ada saat-saat moodnya tapi lain gitu. Perempuan mungkin lebih rutin karena ada datang bulan segala macam. Itu semua membuat serangkaian sifat yang lain, yang membentuk yang lain. Nah, itulah yang disebabkan dengan perubahan hormon ini.
Oleh karena itu, cowok dan cewek itu unik. Nggak bisa kita paksa sama. Justru kita harus menghargai dan bahkan menikmati perbedaan ini supaya ada sesuatu yang lebih baik. Nah, gimana cara kita bisa melihat bahwa menghargai perbedaan antara cowok dengan cewek nih, teman-teman? Nah, kalian kalau lihat waktu Yesus itu ngajar, ini ya, kan di dalam ada perjanjian lama kan ada cerita tentang cowok harus gini, cewek harus gini, ada tuh di Ulangan seperti itu gitu ya, atau bahkan di Rasul Paulus juga ada cerita tentang di Korintus lah, harus begini, harus begitu. Itu mungkin adalah mungkin lebih something yang sifatnya tradisi lah, atau sesuatu yang nggak bisa kita telan bulat-bulat gitu. Nah, tapi waktu kita bicara soal cara Yesus mengajar, jadi yang perkataan Yesus sendiri nih di kitab Injil itu yang biasanya kalau di teks handphone kalian mungkin warnanya merah tuh, Yesus itu selalu menyetarakan antara cowok dengan cewek, laki-laki dan perempuan selalu disebut bersamaan gitu. Jadi cowok dan cewek itu setara banget. Bahkan dari sejak awalnya dari zaman Kejadian itu pun juga dibilang bahwa ini adalah sepadan. Nggak pernah dibilang bahwa cowok lebih tinggi daripada cewek ataupun cewek lebih tinggi daripada cowok. Nggak pernah. Kita sama-sama sepadan, tapi berbeda. Ibaratnya kayak baju sama celana. Sama-sama kain kan? Tapi beda fungsi kan? Nggak bisa kita bandingin antara sebuah baju sama celana. Gimana coba cara bandinginnya antara baju sama celana? Nggak bisa. Karena memang beda. Sama-sama kain, iya. Sama-sama manusia nih cowok sama cewek, iya. Tapi sebenarnya kalau nggak ngomongin profesionalitas atau apa beda ya. Ini ngomongin tentang diri dan sifatnya. Itu sebenarnya kita harus bedain karena sudah ada unsur hormon yang beda gitu. Bahkan kalau kita dalam research itu, kita sering bilang bahwa perubahan itu harus dihitung dengan asumsi semua hal lain konstan. Sehingga kalau bandingin cowok sama cewek aja, dari sisi hormonnya sendiri nih, itu udah beda. Makanya perilakunya pasti beda. Orang-orang mungkin ada teman-teman yang suka belajar tentang dunia pemasaran, dunia iklan. Tahu tuh pasti ada perbedaan profil karakter laki-laki sama perempuan, konsumennya tuh beda. Nah, karena memang sebenarnya kita nggak bisa ngelihat itu hanya karena sekadar sama-sama manusia, sama-sama kain gitu. Karena ini adalah seperti baju sama celana, seperti cowok dan cewek yang beda, tidak ada bisa diperbandingkan, tapi saling melengkapi. Dan satu spesies sama kayak baju dengan celana, gitu ya. Jadi kita beda, cowok dan cewek nih, tapi kita sama, makanya kita harus menghargai. Nah, kenapa sih cowok sama cewek ini beda tapi bisa benefitnya apa sih? Sebenarnya sepadannya tuh apa sih? Nah, aku mau cerita. Di luar mungkin di Indo udah mulai, tapi banyak di luar itu seringkali cerita tentang gender diversity, terutama dalam dunia kerja, bahkan profesional loh ya. Ini profesional loh. Profesional kan artinya kan harusnya dilihat dari sebatas skill, ya enggak? Tergantung siapa yang jago ngitung, misalnya kalau dia keuangan, atau tergantung siapa yang jago marketing, atau siapa yang jago HR, atau siapa yang jago desain, siapa yang jago research, siapa yang jago editing, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan beda-beda. Tapi ternyata tetap mereka research itu membuktikan bahwa gender diversity itu membuat kinerja perusahaan itu bahkan lebih baik. Loh, kalau memang semua sekedar sama, yang penting kan orang bisa ngerjain, yang penting kan bisa sama-sama ngerjain, yang penting siapa yang paling jago aja, ya orang paling jago yang dipilih, nggak usah mikirin diversity, harusnya semua jadi maksimal dong. Ternyata enggak. Ternyata dalam interaksi organisasi itu sendiri, ketika ada laki-laki dan perempuan, itu akan jauh lebih baik. Contohnya aja kalau kalian ada tugas sekolah project, bikin video. Kalian bisa lihat, bandingin, ini asumsi ya, sekelompok cowok-cowok yang bertanggung jawab semua nih. Jangan ada yang, maksudnya, yang memang bocah gitu, enggak ya. Yang ini anak-anak bertanggung jawab, cowok dengan cewek, dengan gabungan. Hampir bisa dipastikan bahwa bentuk seperti apa cowok-cowok yang lakukan, cewek-cewek yang lakukan, dengan cowok dan cewek akan lakukan di combine. Grup ketiga itu grup gabungan. Pasti beda.
Kalian udah bisa bayangin kira-kira kontennya kayak gimana, terutama untuk yang ekstrem kiri dan yang ekstrem kanan. Karena memang sebenarnya perbedaan kita ini ada sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Di samping itu bukan karena masalah sekedar campurnya aja nih yang bagus, tapi karena memang sebenarnya ya mungkin bisa jadi bawaan hormon juga atau nggak tahu deh. Tapi kemampuan dasar perempuan dan laki-laki kadang cenderung beda juga kan. Biasanya perempuan cenderung lebih teliti, laki-laki lebih cenderung bisa tahan banting lah untuk tugas-tugas yang panas-panas, tugas-tugas angkat-angkat barang gitu barangkali. Oke lah, lebih oke. Tapi perempuan mungkin dalam hal finishingnya, dalam desain, kadang dalam hal komunikasinya juga lebih enak gitu. Mungkin sama-sama bagus, tapi lebih enak. Makanya banyak kan kalau marketing atau jualan produk kan kadang perempuan lebih dipakai karena memang ada lebih cara ngomongnya bisa lebih enak gitu. Nah, itu tuh memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu ternyata ada sesuatu yang baik. Nah, makanya hari ini kita ingin benar-benar mengerti bahwa ternyata perbedaan cowok dengan perempuan itu, meskipun ada perbedaan, Tuhan Yesus ajarkan bahwa ini semua sepadan. Dan bahkan kita ini saling membutuhkan supaya kita bisa lebih baik. Jadi teman-teman teens harus bisa belajar bergaul dengan lawan jenis. Nah, siapa di sini yang belum punya teman banyak lawan jenis? Harus berteman. Berteman bukan naksir-naksiran banget lah ya. Bukan loh ya. Berteman. Belajar komunikasi. Memang caranya beda. Mungkin ada salah paham, ada seperti itu. Tapi belajar. Ya. Karena itu penting buat ke depan kalian. Bahkan nanti buat kalau kalian mau berkeluarga seperti itu akan sangat penting. Dan bukan cuma itu teman-teman. Sadar atau enggak, ketika cowok dan cewek ini bergabung nih, misalnya kalian lagi jalan-jalan bareng, itu suasana lebih happy. Bisa kelihatan dari mana? Kalian bisa lihat orang semakin gede, mereka akan cari teman yang lawan jenis. Bukan karena sekedar naksir atau cinta, enggak juga. Enggak. Tapi karena memang tendensi dan untuk ngobrol, dan memang pasti cowok-cowok punya fun-nya sendiri, cewek-cewek punya fun-nya sendiri. Tapi cowok dengan cewek itu punya keunikan tertentu ketika berinteraksi yang akan membuatnya bisa lebih fun. Coba jalan-jalan bareng cowok doang, cewek doang sama gabungan. Nih, asumsi komunikasinya baik loh ya, jangan ada yang berantem sana sini ya pasti beda. Tapi kalau semuanya sama-sama fun, ya kalian bayangin ada 2 tim temenan, cowok-cowoknya temenan juga, cewek-cewek temenan juga, tapi kadang-kadang mereka jalan bareng. It's gonna be different. It's gonna be fun. Setidaknya mungkin bukan lebih lah ya, kita nggak bisa bilang harus lebih juga. Tapi at least punya fun yang berbeda dibanding sekedar cowok-cowok dengan cewek-cewek doang. Dan memang ketika umur semakin gede, kecenderungan itu ya seperti itu. Bahwa cowok dengan cewek akan cenderung lebih banyak berinteraksi, dan makanya mereka pun juga berpasangan, akhirnya mereka pun menikah, dan so on. Sebabnya meskipun seorang cowok punya teman cowok baik banget, dan cewek punya teman cewek baik banget, mereka pada akhirnya butuh pasangan. Karena ada sesuatu yang beda dari interaksi cowok dengan cewek ini. Again, kayak baju sama celana. Beda, tapi saling membutuhkan. Gitu. Jadi ingat ya, cowok dengan cewek itu memang sama. Nggak bisa dipaksain. Cowok sama cewek memang beda. Nggak bisa dipaksain sama. Mau gimana pun. Bukan karena masalah kamu pilih temenannya sama cewek yang nggak cocok, atau ketemu cowoknya yang nggak cocok. Enggak. Tapi memang cowok dengan cewek itu beda, bahkan dari hormonnya ini yang nggak kelihatan. Makannya sama-sama nasi ayam, ayamnya diolah dalam tubuhnya hormonnya beda, akhirnya kimia otaknya beda, timbul respon-respon tubuh yang beda juga. Ini nanti juga akan berguna banget kalau kalian nanti udah mau nikah, pranikah, pengertiannya akan awal banget. Kalian akan sadar bahwa bukan masalah cowoknya harusnya cari yang lebih cocok atau ceweknya harus lebih cocok. Dan sebabnya makanya kalian sering dengar kan, kenapa suka dibilang sama bapak-bapak pendeta kita, om-om kita yang bilang, wow cowok cewek itu nggak akan pernah cocok. Nah, karena itu tadi, karena dari segi hormonnya itu udah beda, makanya memang pasti akan selalu berbeda. Jadi dari sekarang belajarlah untuk berkomunikasi antara cowok dengan cewek. Nah, tapi
sekarang kaitannya gimana nih buat kalian ke depannya. Aku hari ini nggak mau panjang, aku cuma mau cerita. Tadi di awal aku agak lama supaya kalian benar ngerti bahwa cowok dengan cewek itu memang beda. Dan sekarang kalian tahu itu beda, dan kalian tahu bahwa itu adalah perbedaan yang positif, perbedaan yang membuat kalian menjadi makin baik, makin produktif, makin happy. Kedepannya mesti gimana dong? Apa yang harus kamu lakukan sekarang nih sebagai anak remaja nih, sebagai teens? Nah, kalian ingat ya, ketika sekarang kalian nih masih cowok dengan cewek, someday kalian akan jadi pria dan wanita dewasa. Betul dong? Mau kalian nggak mau pun, umur dan masyarakat pasti menuntut kalian seperti itu. Ya kan? Mau kalian tidur di kamar terus juga, tetap pada akhirnya umurmu akan tercapai, tuntutan masyarakat akan terjadi, dan kamu pun harus berperan karena tubuhmu juga menuntut kamu jadi lebih gede kok. Pasti. Itu sebabnya kamu kan nggak bisa kan happy dengan mainan kamu zaman umur 5 tahun atau 6 tahun. Iya kan? Karena tubuhmu sudah menuntut cara fun yang beda. Karena memang pasti kamu harus tumbuh. Kamu harus jadi orang yang dewasa kelak. Nah, tapi menjadi dewasa dan berhasil menjadi orang dewasa butuh komitmen. Nah, makanya aku pengen ingetin kalian dari sekarang supaya kalian nggak ngalamin, atau ya mengalami nggak masalah, tapi supaya kalian jangan sampai terjebak menjadi orang yang udah dewasa tapi belum dewasa. Jangan sampai. Nah, makanya kita harus perhatikan. Aku punya 2 pesan, satu buat laki-laki dan satu buat perempuan. Gampang kan kali ini? Aku cuma punya 1 pesan buat laki-laki dan 1 pesan buat teman-teman perempuan supaya kelak kalian menjadi pria dan wanita dewasa. Apa itu? Nah, balik ke tentang firman Tuhan. Di Kejadian, waktu ini spesifik, sebenarnya banyak fungsinya, tapi aku ingin sampai satu ini aja supaya kalian benar-benar pegang ini baik-baik. Di Kejadian, Tuhan waktu ngusir, ini memang ceritanya agak enak ya, di titik dia ngusir Adam dan Hawa. Pesannya gimana? Pesannya adalah Adam akan bekerja dengan keluh kesah, susah payah lah, semacam itu. Dan Hawa akan melahirkan juga dengan susah payah. Aku nggak mau bahas tentang susah payahnya, bukan. Tapi ada sesuatu penekanan bahwa ketika Tuhan memperingatkan mereka gitu ya, menegur mereka dengan sangat, karena Tuhan tentu yang kasih jawaban dan solusi di dalam Yesus Kristus sebagai penebusan juru selamat yang menghapus kita dari dosa dunia. Dia memenekankan suatu sifat fungsi utama laki-laki dan perempuan dewasa, yaitu laki-laki. Buat laki-laki dulu, kalian harus kelak mencukupi keluarga kalian. Sekarang kalian masih punya jajan, kalian masih dicukupi orang tua. Someday kalian akan menjadi orang yang membiayai keluarga kalian, dan mulai dari membiayai diri sendiri dulu. Ingat, masa remaja kalian, sekaya apapun background keluarga kalian akan sampai di satu titik ketika kalian harus mandiri dengan penghasilan kalian sendiri. Walaupun itu orang tuamu sangat generous untuk ngasih semuanya, pada akhirnya itu akan harus kamu kelola sendiri dan kamu harus bisa membuktikan. Karena juga nggak banyak orang yang dapat banyak dan hilang duitnya. Jadi jangan santai-santai. Nah, sebagai laki-laki, kalian harus ingat satu sifat ini yang kalian harus punya. Aku sebut dengan 1-2 kata, tapi sebenarnya satu kata gabungan. Kalian harus belajar dari sekarang yang namanya tanggung jawab. Oke, laki-laki, tanggung jawab. Ini cowok-cowok, sekali lagi, tanggung jawab. Artinya apa? Kalau tadi pertama aku kasih ilustrasi tentang uang, tapi itu tanggung jawab dalam segala hal. Karena kalian harus bertanggung jawab nanti dengan kehidupan kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa menunjukkan bahwa kalian bisa menghasilkan sesuatu untuk mencukupi keluarga kalian kelak di masa mendatang. Betul dong? Nggak mungkin kalau ada anak yang terus dibiayain orang tuanya. Kalau cowok sih gimana coba? Ya kan? Nggak mungkin. Kamu harus berdiri, kamu harus memimpin, kamu bisa membiayai orang-orang di rumahmu kelak. Dan kamu harus bukan hanya tanggung jawab soal uang, tapi kamu tanggung jawab juga soal kata-kata. Dan seorang laki-laki akan dipandang seperti itu. Dan aku harap ini nggak hanya dalam konteks profesional. No.
Gak cuma profesional, tapi di tengah keluargamu pun kamu akan dituntut seperti itu. Tanggung jawab tentang uang jajan, tanggung jawab tentang kata-kata, dan tanggung jawab tentang masa depan. Artinya apa nih masa depan? Ini bicara soal kelak kamu akan jadi orang seperti apa. Karena suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, kehidupan ke depanmu itu harus berjalan. Kamu harus ke satu tujuan, dan kamu bukan hanya membawa dirimu, tapi kamu nanti akan membawa keluargamu juga. Nah, karena masih teens mungkin agak berat bicara soal bawa keluarga, tapi kalian bisa bayangin kalau dirimu sendiri nggak tahu nanti ke depan mau gimana, karena harus seperti apa. Makanya, karena kalian kadang masih mencari tahu kira-kira kalian ke depan mau fokus seperti apa, belajarlah segala hal dengan baik, mulai dari apapun yang ada di sekolah. Belajarlah sungguh-sungguh, walaupun mungkin kalian ngerasa nggak penting. Karena jangan sampai apa yang kalian kira nggak penting sekarang, ternyata dibutuhkan masa mendatang, dan penyesalan nggak akan bicara apapun. Selain kalian harus bekerja lebih banyak, kalian harus belajar lebih banyak nanti, lembur lebih banyak, karena kalian meng-catch up apa yang selama ini kalian sia-siakan. Main boleh, fun boleh. Seorang laki-laki pun harus bisa fun, harus bisa komunikasi, karena nggak boleh kaku juga kan. Di dalam masyarakat nanti juga bukan orang yang cuman duduk belajar terus itu, enggak. Bukan orang yang paling pinter yang dipakai, enggak. Tapi harus punya bobot. Kalian bukan harus jadi orang paling cerdas, tapi punya bobot. Hidup kalian harus punya bobot. Ada sesuatu dalam diri kalian yang bisa. Nanti pun ketika kalian berpasangan, itu akan penting. Karena dicari cewek-cewek dewasa, bukan seberapa keren karakter online kalian, bukan seberapa keren prestasi-prestasi kalian yang tidak related ke kerjaan, yang nggak related ke menghasilkan sesuatu, meskipun kalian usaha ya, intinya nggak related ke menghasilkan sesuatu. Pasti nanti kalian akan dilihat dari seberapa kalian bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan, karena itu dasar yang paling utama. Itu bukan masalah materi atau apa enggak, tapi masalah kalian bisa menghidupi kehidupanmu sendiri, kehidupan orang lain. Kemudian kalian bisa tanggung jawab dengan kata-katamu, janjimu ke perempuan itu, maupun janjimu ke dunia bisnis, dunia kerjaan, karena akan dipegang namamu, bukan lagi nama orang tuamu gitu. Dan juga tentang gimana nanti hidup ke depannya, kamu punya visi atau enggak, itu penting. Ya, laki-laki aku cuma mau bilang, dalam segala hal, intinya belajarlah tanggung jawab. Pegang itu take away hari ini, belajar tanggung jawab. Ya, jadi cowok-cowok yang tanggung jawab in everything. Oke. Yang kedua, mau cewek-cewek. Nah, kalau buat cewek-cewek, kalian harus belajar. Kalian kan jadi cewek dewasa nih. Kalian kan jadi perempuan dewasa yang akan mengalami banyak peristiwa dalam kehidupan kalian ke depan, banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak hal-hal yang bisa menyenangkan ataupun mengecewakan, banyak hal-hal yang mengerikan juga, maksudnya bukan mengerikan ya, tapi maksudnya sesuatu yang aduh gimana ya nanti ya gitu. Makanya kalian harus belajar sabar, menguasai emosi. Mau nggak mau, suka nggak suka, kan harus bisa lakukan itu. Entah kalian bicara soal sabar mulai hari-hari sekarang nih teman-teman, kalau lagi datang bulan mungkin, atau kalau lagi ada sesuatu yang nggak mood gitu ya, ayo belajar, jangan langsung kayak meluap semua. Nanti yang rugi kalian sendiri loh. Kalau udah posting yang ngawur segala macam, kan kamu sendiri yang rugi lama-lama. Belajar sabar. Atau nanti ketika kalian nggak sabar tentang ketika kalian punya pasangan, hubungan kalian ntar jadi nggak sehat, emosinya meledak-ledak, dan kalian nggak bisa berpikir dengan tenang apakah cowok ini oke atau enggak, karena emosinya selalu meluap-luap. Kalau nggak ekstrim kiri happy banget, ekstrim kanan. Harus belajar sabar. Memang challenge-nya di situ karena hormonnya begitu, tapi harus belajar sabar. Mamamu, mungkin omamu juga masih berjuang dengan itu, tapi kalian harus belajar sabar dari sekarang ya. Karena nanti juga kalian ketika kalian punya suami, kalian juga nggak tahu betapa banyaknya perbedaan, dan kalian harus bisa belajar menguasai itu. Nanti punya anak, apalagi harus bisa sabar. Buat cewek-cewek, pesan seperti apapun yang kalian alami, enak nggak enak, suka nggak suka, belajar sabar, kuasain emosi kamu. Belajar, karena itu penting
buat ke depan kalian. Ya, hari ini aku cuma sharing cerita, aku cuma mau bagikan bahwa cowok dan cewek memang beda, bukan karena beda sifat, tapi dari biologis semua yang membuat dia beda. Tapi perbedaan itu sebenarnya adalah berkat, persis seperti yang Tuhan bilang dalam kesebadanan. Satu mengalahkan 1000, 2 mengalahkan berlaksa-laksa, dan ketika kalian sekarang masih teens, siapkan diri kalian menjadi pria dan wanita dewasa. Yang laki-laki belajar tanggung jawab, yang perempuan belajar sabar menguasai emosi. Itu aja dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat Ko Andre yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa sekali lagi dan menutup ibadah kita. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh beribadah, ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat Ko Andre yang sudah jadi saluran berkat buat setiap kami. Biar kiranya tangan Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati dan mengurapi lebih lagi, sehingga hamba-Mu ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, anak-anak teens, atau teens Bekasi yang beberapa waktu ke depan akan menjalani berbagai ujian, berbagai tes. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai teman-teman semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. God bless you. See you next week.